Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Saya baru tahu di Amerika ini baru final Piala Dunia. Karena di Indonesia Piala Dunia sudah selesai. Waktu Brasil dan Belanda kalah, itu berarti Piala Dunia sudah berakhir. Jadi sekarang ini tinggal partai-partai tambahannya, saudara-saudara. Iya, saya jadi ingat satu kali Perdana Menteri Malaysia berdoa, Tuhan, kami dari Asia Tenggara rindu supaya negara kami menjadi juara Piala Dunia. Tuhan berpikir 1 menit, lalu Tuhan bilang, 100 tahun lagi Malaysia akan jadi juara Piala Dunia. Perdana Menteri Malaysia menangis, lalu pergi. Singapura dengar begitu, kenapa kami nggak juga doa hal yang sama. Perdana Menteri Singapura berdoa, Tuhan kasih kesempatanlah Singapura. Betul negara kami kecil, tapi kami teratur, kami ingin menjadi juara Piala Dunia. Tuhan berpikir 1 menit, lalu kemudian Tuhan bilang 125 tahun lagi Singapura akan jadi juara Piala Dunia. Lalu Perdana Menteri Singapura menangis dan pergi. Lalu Pak Prabowo tidak mau kalah. Prabowo berdoa, Tuhan nilai tukar rupiah sedang anjlok. Di negara kami Jampitsus dan Kapolri sedang ribut saling menyalahkan. Hotman Paris ikut terlibat di dalamnya. Penderitaan demi penderitaan semakin parah. Hiburkanlah Indonesia dengan menjadi juara Piala Dunia. Nggak sampai 1 menit Tuhan menangis dan Tuhan pergi. Karena Tuhan mampu lakukan segala perkara kecuali menjadikan Indonesia juara Piala Dunia. Tapi sudahlah, right or wrong is my country. Dangdut is the music of my country, saudara-saudara ya. Pokoknya saudara mau pegang Argentina, saudara mau pegang Spanyol, percayalah. Mereka juga gak kenal saudara. Ya kan? Hari ini saya mau bicara tentang hati-hati. Bu, hati-hati. Pak, hati-hati. Adik-adik muda, hati-hati. Karena dunia ini dunia yang penuh dengan goncangan. Orang cantik, orang disukai, orang dipuji di mana-mana. Nggak asik hidupnya. Diomongin orang. Kalau ada yang cantik, berhasil, disukai, dipuji. Ketemu orang-orang tertentu. Udah tahu belum? Aneh-aneh dia. Iya. Suka gayat laki orang. Masa? Iya. Laki-laki ganteng. Disukai. Masalah juga. Kalau menurut gue. Dia homipet, tau homipet? Homreng. Kalau menurut gue, orang Manado bilang setengah manta. Orang Manado suka dibalik. Kita bilangnya setengah matang, dia bilang setengah manta. Setengah manta. Biasa. Laki kejar laki. Coba. Bu, punya suami ganteng, kaya, baik. Hati-hati bu zaman sekarang bu. Gampang digayat orang. Tapi punya laki jelek. Gak jelas. Hati-hati juga bu. Lu yang bisa kegayat bu. Jadi hidup ini kuncinya apa saudara? Hati-hati. Anak-anak muda. Aduh. Lu ganteng salah, lu jelek salah. Iya kan? Makanya yang cewek-cewek sekarang doa tuh susah.
Mau cari cowok yang ganteng, biasanya disukai oleh yang ganteng lainnya. Hidup ini kuncinya apa saudara? Hati-hati. Buka Alkitab kita sama-sama. Kolose pasal 2 ayat 8 sampai 15. Hati-hatilah. Perintah Tuhan apa? Sama-sama bilang hati-hati. Taruh tangan kanan saudara di dada, bilang saya harus hati-hati. Saya tahu saudara itu pinter. Jauh-jauh dari Indonesia bisa tinggal di Philadelphia. Kalau nggak pinter nggak bakal jadi saudara-saudara. Iya kan? Dan di Philadelphia biasanya kan saudara nggak langsung bisa beli rumah kan. Tadinya juga nggak jelas juga hidup saudara kan. Sampai akhirnya bisa beli rumah, bisa bekerja, bisa mapan. Saya percaya seorang pintar. Ada yang bilang amin. Dia sendiri nggak yakin siapa dia. Saya percaya seorang pintar. Dan bukan hanya pintar, saudara juga diberkati. Tetapi yang saya mau ingatkan, banyak orang jatuh bukan karena batu besar, tapi kerikil kecil. Ada banyak orang jatuh bukan karena setan. Ada banyak orang jatuh hanya kurang hati-hati. Karena kalau saudara baca dalam Alkitab, Daud tuh kurang apa saudara-saudara? Goliat dia hajar. Siapa juga dia lawan. Tetapi, ini. Tiba-tiba Betsheba mandi. Tetangga mandi, urusan apa sama raja? Saya satu kali ke Israel dibawa ke City of David. Rupanya guide saya ini, guide yang cinta Yahudi banget gitu. Jadi dia bilang, Daud itu tidak salah. Yang salah itu Betsheba. Sian perempuan, salah aja apa aja. Saya tanya kenapa. Lalu dia tunjukin lokasinya. Ini istananya Daud, ini rumahnya Betsheba. Orang biasanya mandi di belakang. Betsheba mandi di depan. Rupanya dia lihat Daud lagi itu sengaja dia mandi. Untung Daud itu orang Yahudi. Kalau Daud itu orang Papua, dia bilang, "Ade, kok mandi di depan rumah, kok cuci motor ke apa?" Karena nggak ada orang mandi depan rumah, bos. Biasanya yang cuci motor itu di depan, nah itu betul. Asal jangan orang Medan, lagi di sini ada orang Batak nggak? Kalau ada orang Medan lebih ngeri lagi. Dia nggak bilang cuci motor, dia bilang cuci kereta, saudara-saudara. Ah itu lagi itu. Kereta dicuci di depan rumah. Jadi yang saya mau bilang, Daud ini orang hebat. Goliat nggak bisa kalahkan dia, Filistin nggak bisa kalahkan dia, musuh siapapun nggak bisa kalahkan dia. Dia jatuh karena tidak hati-hati. Jelas sampai sini? Iya kan? Ada banyak orang rumah tangganya bermasalah. Ada banyak orang pelayanannya bermasalah. Ada banyak orang masa mudanya bermasalah hanya karena kurang hati-hati. Kita lihat selanjutnya ya. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong. Dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh dunia, tetapi tidak menuruti Kristus. Sebab di dalam Kristuslah, di dalam Dialah berdiam secara jasmani ya seluruh kepenuhan kalahan. Wih. Sama-sama bilang sama saya ayat yang ke-10, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia, Dialah kepala semua pemerintahan dan penguasa. Kita baca secara profetik. Dan saya telah dipenuhi di dalam Dia. Sama-sama bilang sama saya dipenuhi di dalam Dia. Sama-sama bilang saya dipenuhi dalam Dia. Betul kita ada masalah, betul kita ada tantangan, betul kita ada pergumulan, tapi kita dipenuhi di dalam Dia. Saudara menghadapi masalah apapun jangan pernah minder. Saudara menghadapi masalah apapun jangan pernah menyerah. Saudara menghadapi apapun ingat Tuhan segala kepenuhannya di dalam diri saya. Amin. Alkitab bilang dan saya telah dipenuhi di dalam Dia. Ayat 11. Dalam Dia
Kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari apa? Penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga, bilang sama sebelah saudara, kamu juga. Meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan haleluya, menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan apa saudara? Memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mempersiapkan kemenangan. Jadi kalau saudara tanya sama saya, pendeta, sebetulnya kehendak Tuhan buat saya itu apa? Kehendak Tuhan buat kita supaya kita menang. Saudara banyak masalah. Kelihatan muka saudara kayak berat gitu. Rancangan Tuhan kita hanya Tuhanlah yang Jadi saudara-saudara, nanti pertandingan Argentina dan Spanyol kita akan lihat. Kayaknya otak saudara udah ke sana. Gue khotbah mundar-mandir. Saudara coba lihat. Salah satu. Lu makan kekenyangan atau belum makan? Kayak saudara ngeliat saya gini. Ini habis kebaktian makan apa ya? Babi hong yang di sana kayaknya enak. Tapi agak mahal. Yang di situ lebih murah. Tapi nasi gorengnya tuh enak. Ada yang ngeliatin saya gini. Nah itu. Amin ke apa ke. Rancangan Tuhan supaya kita menang. Ya udahlah tulus gak tulus yang penting amin dulu lah gitu. Sebab saya kalau diliatin gitu GR. Kenapa diliatin gua ya? Mungkin saya pikir ini orang yang tadinya gemuk kan. Saya tadinya timbangannya 158, 3 karung tada. Orang Manado bilang 3 karung tada karena 1 karung tada itu 50 kilo. Nah 158, saya lihat 158 buset. Lalu puji Tuhan, saya berhasil turun jadi 98. Saya diomongin orang, kesian Gilbert sakit gula. Saya jengkel, saya naikin lagi, untung 1 kilo, 159. Orang bilang dasar pendeta, rakus, gak pernah puasa. Saya turunin lagi, 97 waktu itu. Diomongin lagi. Kayaknya umurnya udah gak lama lagi ya. Kesian dia sakit. Doainlah supaya dia sehat. Saya naikin lagi. Jadi jangan pernah hina orang kalau dia gemuk. Karena orang gemuk bisa diet. Tapi orang kalau dasarnya jelek, gak bisa diapa-apain. Jadi yang gemuk bersyukurlah. Sudah tetap menang 1 putaran. Udah kan? Naik lagi 122. Sekarang saya turunin lagi. Saya nunggu aja ada yang ngomongin lagi gak? Gue naikin lagi nih. Kok segampang itu pendeta? Gampang. Kan hidup kan soal tekad aja saudara-saudara. Ntar turun, ntar naik. Kenapa? Saudara mau ngomongin lagi saya kurus. Saya punya celana di rumah. Ukuran 44 sampai 34. Semua lengkap. Saya punya baju ukuran 5XL sampai M. Dulu saya kalau ditanya orang,
Ukurannya apa? M. Wah, masa M? Masya Allah. Saya baru kaget. Ternyata M beneran sekarang. Medium. Jangan tepuk tangan dulu, kita nggak tahu tahun depan. Maksud saya bisa XS atau kembali 5XL. Saya ingat kira-kira 4 tahun lalu saya 158 tuh. Di Jakarta saya pusing cari baju nggak ada yang muat. Jelek sekali Jakarta itu. Apa itu baju kecil-kecil nggak jelas itu. Saya kalau ditanya istri saya mau beli baju, enggak, udah. Dalam hati saya jelek semua toko. Pas saya ke Amerika saya pergi ke Big and Tall. Pokoknya semua, saya ini orangnya paling gak suka milih, memang gak pernah ada pilihan. Saya kalau di Jakarta ya yang ada aja yang saya ambil. Ya bisa ada aja mujizat. Jadi saya ke Big and Tall. Saya ke Big and Tall, saya cari yang paling kanan. Saya ambil aja semua. Celana saya ambil yang paling kanan, baju saya ambil yang paling kanan. Saya males gitu, milih-milih itu paling males. Saya bawa ke kasir. Tiba-tiba kasir, biasa kan sebelum dia ukur, sebelum dia lipat, dia giniin dulu kan, dia rapiin dulu kan. Saya lihat, is that mine? Dia bilang, I don't know but that is one that you choose. Saya bilang, it's too big for me. Terus dia bilang sama saya, man, you are not as big as you think. Kan di Jakarta 158. Kayak orang keputar di otak. Tapi di sini banyak teman. Karena saya lagi jalan-jalan di itu, di Big and Tall, ada orang hitam tinggi besar. 7,5 meter kali tingginya itu. Tinggi besar. Dia lihat saya. Dia bilang, mungkin dia pikir, ini petit ini kenapa di sini nih? Dalam hati saya udah rencana sama Pak Lukas besok mau pergi. Pak Lukas bilang mau pergi kemana? Saya masih mikir, tadi pagi baru saya ingat. Saya mau ke Big and Tall. Saya mau masuk ke situ, saya mau tanya, ada ukuran buat saya? Saya cuma mau dengar dia bilang, you are too small to come to this. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Sebab saudara nggak tahu pergumulan orang gemuk. Yang pertama, kita paling malas lihat dokter. Karena dokter selalu lihat kita kayak udah mau mati besok gitu. Pendeta hati-hati lu. Jemaat juga, aduh pendeta jaga kesehatan ya, jaga kesehatan. Jadi kita tuh kayak tertuduh terus gitu. Dan yang paling gak enak kalau kita naik pesawat. Karena itu tali keledar itu gak pernah cukup. Buat saudara kan biasa aja kan. Buat saya kalau pas bisa masuk itu dengan penderitaan yang cukup berat. Itu pun pakai doa. Dan kalau pesawatnya goyang, pusar pindah kanan. Karena ketekan itu. Jadi kita biasanya kalau lihat pramugari, kayak genit gitu. Extension. Kan kita ngomong keras-kerasan gak mungkin. Ma'am, can I have extension? Kan seluruh pesawat ngeliatin. Yo. Jadi kita kayak orang genit gitu. Extension. Tapi rupanya pramugarinya udah tahu semua orang gemuk pasti mintanya begitu. Karena gak ada kan yang mungkin bilang, can I have extension? Gede. Extension. Terus kita masangnya juga orang gak lihat. Dan dia juga gitu. Your extension. Thank you. Jadi hari ini saya cuma mau bilang sama saudara. Hidup itu dinikmati. Amin. Gemuk tuh kenapa sih emangnya? Saya pernah gemuk kok. Boleh nggak? Jangan main fisik. Orang Indonesia tuh kayak orang gak terpelajar gitu. Nah, lu tambah gemuk ya.
Saya kalau bilang gitu ya, iya lu juga kayaknya tambah tua kayak mau mati ya. Orang gemuk juga sudah nggak bayarin konsumsinya. Orang kurus juga nggak ada untungnya buat saudara. Yang lebih parah lagi, kalau orang udah umur 30 belum nikah, ditanyain, kapan nikah? Ya kalau lu bayarin pestanya ya gue nikah besok. Kan Indonesia serba salah aja. Nanti kalau udah nikah setahun 2 tahun, belum punya anak, dipegang-pegang perutnya. Kapan isi? Ada isi ucus. Hidup itu gak usah ngurusin orang. Belum tentu semua orang pengen kurus. Ngurusin orang artinya bikin orang jadi kurus. Gak usah ngurusin orang. Tiap hari mesti ngaca, lu udah bener belum? Yang pasti kita tahu, hidup ini yang pertama harus bersyukur. Karena rancangan Tuhan kita semua menang. Sama-sama bilang rancangan Tuhan untuk saya menang. Bilang sama sebelah saudara, rancangan Tuhan kamu menang. Dan kalau rancangan Tuhan kita menang, harusnya kita menang. Tapi berkali-kali Tuhan ingatkan nabi-nabinya, bertindaklah hati-hati. Amin. Nah, makanya yang saya catat di sini, hidup dalam iman pada Kristus, kita pasti dilindungi, dijaga dan dipelihara Tuhan. Amin. Sama-sama bilang sama saya pasti dijaga Tuhan. Sama-sama bilang saya pasti dilindungi Tuhan. Sama-sama bilang saya pasti dipelihara Tuhan. Sama-sama bilang saya pasti diberkati Tuhan. Karena semua rancangan Tuhan yang dahsyat, yang paling sering terjadi ada orang iri sama saudara. Karena itu Alkitab berkata, bertindaklah hati-hati. Coba kita lihat dalam Alkitab. Kenapa orang menghasut raja? Sampai Daniel dibuang ke gua singa. Karena iri. Kenapa orang menghasut Sadrak Mesak Abednego? Sampai Sadrak Mesak Abednego harus dibuang ke dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat. Karena iri. Pertanyaan saya, kira-kira ada orang iri gak sama saudara? Halo? Pak? Kira-kira ada orang iri gak sama saudara? Bu, ada orang iri gak sama ibu? Adik-adik muda, ada orang iri gak sama kalian? Orang iri itu jahat loh. Orang iri itu apa saudara? Jahat. Karena orang iri yang dia pikirin, bagaimana saudara susah, bagaimana saudara menderita, bagaimana saudara hidupnya hancur. Karena itu sebagai hamba Allah saya mau ingatkan buat saudara. Lebih baik orang iri sama saudara daripada saudara iri sama orang lain. Jelas nggak? Kalau orang iri sama saudara berarti ada sesuatu yang saudara punya yang orang lain nggak punya. Dan hari ini berita buruk buat kita. Makin saudara diberkati, makin saudara maju, makin saudara melayani, makin rumah tangga saudara bahagia, akan makin banyak orang iri sama saudara. Tetapi Yusuf menyadari, Yusuf bilang apa? Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allahku mereka-rekakan untuk kebaikan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat saya. Pertanyaan saya, siapa orang yang bisa iri sama saudara? Unlimited. Siapa yang iri sama Yusuf? Kakak kandungnya sendiri. Ngeri gak saudara? Pertanyaan saya, keluarga dekat bisa iri gak sama saudara? Orang gereja bisa iri gak sama saudara? Terus pertanyaan saya, orang iri selalu kelihatan gak? Enggak loh.
Orang iri kadang-kadang kalau ketemu saudara, shalom, glory, haleluya. Tapi di belakang saudara, itu dia tuh orangnya. Munafik. Tahu nggak itu orang kan nggak benar tuh. Dari dulu itu. Kalau menurut gue ya, itu bukan berkat Tuhan, itu dari setan. Alkitab berkata hati-hatilah. Supaya jangan ada yang menawan kamu. Nah makanya saya coba simpulkan di sini. Pertanyaannya, hal-hal apa yang kita sebagai anak Tuhan harus hati-hati? Ayat 9 bilang begini. Supaya jangan ada yang menawan kamu. Dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun. Dan roh dunia tapi tidak menurut Kristus. Berarti yang pertama kita hati-hati agar kita tidak tertawan. Alkitab bilang kalau anak itu memerdekakan, saya benar-benar merdeka. Sama-sama bilang saya orang merdeka. Jangan tertawan dengan iri. Jangan tertawan dengan kepahitan. Jangan tertawan dengan kekecewaan. Jangan tertawan dengan amarah. Jangan tertawan dengan emosi. Kita orang-orang merdeka. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Orang mau fitnah saudara, orang mau ngomongin saudara, urusan dia sama Tuhan bukan urusan saudara. Urusan kita, selama saya mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, semuanya akan ditambahkan dalam hidup saya. Amin. Sama-sama bilang, saya tidak boleh tertawan. Alkitab saya bilang, jangan ada lagi yang membelenggu kamu. Ada pepatah yang bilang, kamu tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kamu. Tapi kamu bisa mencegahnya. Supaya dia tidak hinggap dan membuat sarang di kepala kamu. Jelas sampai sini? Artinya, nggak usah ngurusin kenapa iblis menyerang kita. Nggak usah doa Tuhan, kenapa setan selalu menyerang saya? Karena itu kerjaannya. Seandainya setan bisa main bola, pasti dia udah ikut Piala Dunia. Seandainya setan bisa main game, mungkin dia udah ikut pertandingan Mobile Legends atau Ragnarok, saudara-saudara. Setan gak punya kerjaan lain kecuali mengganggu, kecuali menyerang. Tetapi kita tidak mau biarkan dia membelenggu kita. Alkitab ajarkan kepada kita. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, maka dia akan lari daripadamu. Lawanmu si iblis sama seperti singa berkeliling. Iblis itu gemes sama saudara. Iblis itu apa saudara? Gemes. Iblis itu apa saudara? Gemes. Gemes itu bahasa apa sih? Gemes. Gemes tam gemes. Oh itu bahasa Jawa. Ngerti ya gemes. Kalau sudah tanya sama saya, kenapa iblis gemes sama saya? Emang muka saya kayak boboho atau apa? Kenapa iblis gemes? Karena kita tadinya pasukannya. Karena kalau kamu berbohong, kata Alkitab, iblislah yang menjadi bapakmu. Pernah bohong? Masternya pendeta. Iya kan? Kalau kita menghalalkan segala cara, berarti kita kan dikendalikan oleh iblis. Tapi waktu kita ikut Tuhan, wih, sekarang kita jadi pasukan penyerang iblis. Kalau kita doa dalam nama Yesus, setan-setan aku usir. Kita kadang-kadang doa makan aja usir setan kok. Segala roh-roh penglaris, segala roh-roh jahat atas makanan ini aku usir keluar. Sampai setan bilang, aduh ini pasti jemaat BMC nih. Makan aja usir setan. Kan gereja-gereja tertentu kalau doa pembukaan kan gitu. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih
dan pertolongannya. Jemaat menyambut dengan pujian. Amin, amin, amin. Asik, luar biasa Tuhan bekerja. Tapi kalau gereja kita nggak ada cerita begitu. Kita kalau doa pembukaan, kalau ada roh setan kegelapan, anasir-anasir jahat, aku ikat, aku patahkan, aku usir. Sampai setannya bilang, udah tak ikat. Kita doa apa aja setan udah deg-degan. Pokoknya kalau jemaat BMC, tutup mata, setan deg-degan. Ini gue lagi yang diusir nih. Ada gereja tertentu. Ada jerawatnya, dia bilang dalam nama Yesus. Setan-setan yang bikin jerawat aku usir. Sampai setannya bilang bener bukan gue, sumpah bener deh. Lu kebanyakan makan minyak lu. Jerawat lu aja gue disalahin. Ya lu setan, udah gak usah protes. Iya ya, gue setan juga ya. Kita tidak boleh terbelenggu. Amin. Setan gak ada kerjaan lain, dia memang mau ganggu. Supaya saudara lihat suami, saudara lihat kekurangannya. Saudara lihat istri, saudara lihat kekurangannya. Saudara lihat pelayanan gereja, saudara lihat kekurangannya. Tetapi kita tidak mau terbelenggu. Karena kita pegang firman Tuhan. Apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedang didengar. Itu yang mau saya pikirkan, berikan tepuk tangan ya meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang, saya tidak mau terbelenggu. Yang kedua, kita harus hati-hati dengan apa? Agar kita menyadari yang telah Kristus kerjakan. Ayat 12 bilang, karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dari orang mati. Jadi, kita harus hati-hati. Supaya jangan kita pikir, oh itu normal. Orang dunia sekarang bilang, there is no miracle. Ya, kebetulan saja terjadinya demikian. Saya percaya dalam hidup ini tidak ada yang kebetulan. Terima kasih dua orang yang bilang amin. Saya percaya tidak ada yang dalam dunia ini kebetulan. Saya percaya segala sesuatu sudah direncanakan Tuhan sempurna. Dalam iman Kristen kita percaya Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Paulus menyadari kebaikan Tuhan dan dia bilang begini, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Amin. Sama-sama bilang kesanggupan saya adalah pekerjaan Allah. Jadi waktu saya menghadapi jalan-jalan yang sukar, engkau tenang. Tuhan akan bela saya. Tetapi waktu engkau mendapat berkat yang luar biasa, engkau juga gak jadi sombong. Ada banyak orang hanya karena pertolongan Tuhan menjadi sombong. Ini yang saya bilang. Kita harus hati-hati. Amin. Banyak orang jatuh bukan karena sekadar serangan setan. Tapi banyak orang jatuh karena dia merasa semua karena dia. Taruh tangan kanan saudara di dada bilang semua karena Tuhan. Karena dalam hidup ini yang paling berbahaya adalah orang yang merasa berjasa. Ketika istri merasa berjasa pasti akan menuntut. Ya kan kalau bukan karena saya kan suami saya gak mungkin bagaimana. Makanya ada istilah. Di belakang suami yang hebat ada istri yang luar biasa. Amin. Pertanyaan saya. Di balik suami yang hancur. Ada gak istri yang ngaco? Ya enggak, itu jeleknya dia sendiri pendeta. Berarti pepatah itu pasti yang buat itu perempuan. Ibu gak bisa menghargai lakinya. Suami saya tuh bisa hebat karena saya.
kalau suami ibu jadi koruptor, ada nggak? Di balik suami yang hancur, ada istri yang ngaco. Nggak ada. Hidup ini jangan sombong. Pak, jangan merasa berjasa. Karena suami yang merasa berjasa, jadi seenaknya sama istrinya. Jadi seenaknya sama anak-anaknya. Coba lihat deh. Ibu-ibu di Indonesia kalau marah sama anaknya. Kamu tuh yang kurang ajar ya. Kamu 9 bulan di kandungan mama. Gak pernah mama titipin. Gak pernah mama taruh di kulkas. Mama menyusui kamu. Sekarang kamu begitu. Bu. Mengandung dan melahirkan anak. Itu bukan jasa ibu kepada anak-anak ibu. Itu jasa ibu kepada suami ibu. Karena suami gak ada yang bisa bunting, Bu. Tapi anak-anak tidak pernah minta dilahirkan. Suami yang merasa berjasa menjadi suami yang kasar. Dalam hidup saya percaya. Suami yang sayang istri hidupnya pasti diberkati. Kok lebih banyak suara ibu-ibu? Kan saya ngomong ke bapak-bapak, boleh gak Bu jangan ikut campur Bu? Ini urusan laki-laki sama laki-laki Bu. Sesama penggemar bola Bu. Ya Bu ya. Oh, ibu kan penggemar yang lain Bu. Belanjaan Bu. Ini laki-laki Bu. Suami yang sayang sama istrinya hidupnya pasti diberkati. Amin. Istri yang hormat sama suaminya pasti dikagumi sama anak-anaknya. Ibu-ibu gitu gak ada yang bilang amin. Ya laki gue dulu dong kalau dia baik sama gue ya. Istri yang hormat sama suaminya pasti dikagumi anak-anaknya. Ya, amin aja udah kayak gak jelas amin. Lu ngomong apa terserah lah. Istri yang hormat sama suaminya pasti dikagumi anak-anaknya. Saya tidak bisa bayangkan. Kalau setiap kita tidak merasa berjasa. Tapi setiap kita menyadari saya istri yang dikirim Tuhan untuk suami saya. Saya harus bikin suami saya maju. Saya harus bikin suami saya kuat. Saya harus bikin suami saya penuh dengan damai sejahtera. Saya percaya berkat Tuhan luar biasa atas hidup ibu yang setuju katakan amin. Kalau setiap suami menyadari. Saya dikirim Tuhan untuk istri saya dikirim Tuhan untuk anak-anak saya dikirim Tuhan untuk rumah tangga ini. Berarti saya harus membawa suasana keluarga selalu hangat. Saya harus selalu menghadirkan suasana sorga. Saya percaya berkat Tuhan luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Hati-hati. Jangan pernah kita merasa berjasa. Orang itu kalau melayani di gereja. Karena sadar Tuhan sudah terlalu baik buat saya. Coba gini. Sudah tuh enggak gini. Fales. Ulang. Hati sudah tuh harus bersih. Coba gini. Udah mulai. Dari B-nya saudara saya bisa tahu hati sudah bersih atau enggak. Gilbert ini mau jadi psychic atau apa ini manusia ini. Orang tuh kalau melayani Tuhan. Dan sadar Tuhan itu baik. Beda saudara. Tapi orang. Kalau melayani Tuhan dia pikir gereja butuh dia. B-nya lain. Bukan tapi B. Jadi orang yang tengil. Apa saudara? Tengil. Saudara tahu tengil gak? Tengil itu apa ya? Nyebelin. Enggak. Lebih parah dari nyebelin. Tengil itu apa sih? Belagu. Tapi lebih parah dari belagu. Belagu sih belagu. Tapi tengil itu lebih nyebelin dari. Jadi belagu sama nyebelin jadi 1 kali 2. Itu.
Tengil, gini. Intinya, tengil itu tidak bisa didefinisikan. Tapi kalau sudah ketemu orangnya sudah bisa tahu, ini yang Gilbert bilang tengil. Jadi kita mules gitu, terus pengen muntah, terus pengen nabokin, tapi ingat kita anak Tuhan gitu. Terus kayak kepala senyut gitu. Ini namanya tengil ini. Iya kan? Orang kalau dia pikir gereja butuh, iya. Sama. Kalau dia pikir bini gue kan gak bisa tanpa gue. Aduh. Hidup Kristen menyadari. Paulus bilang apa? Aku ada sebagaimana aku ada karena anugerah Tuhan. Angkat tangan kanan saudara bilang aku ada karena Tuhan. Hati-hati ya, jangan sombong. Hati-hati jangan pikir semua karena saya. Hati-hati jangan pikir istri saya gak berharga, suami saya gak berharga, semua orang gak benar. Tapi ingat, Tuhan mempersiapkan hal-hal yang luar biasa. Amin. Dan yang ketiga saya pelajari, haleluya, ya kan? Agar kita tidak kembali ke manusia lama kita. Sama-sama bilang saya harus hati-hati. Karena ada saja yang mau stir up. Ada saja yang mau goyangin emosi kita. Supaya kita berpikir. Mentang-mentang saya anak Tuhan. Kamu tuh bisa seenaknya sama saya. Kamu belum tahu siapa saya. Kalau saya mulai emosi. Manusia lama kita sudah turut disalibkan. Kita harus hati-hati. Apapun yang terjadi kita adalah manusia baru. Sama-sama bilang sama saya gak boleh lupa. Salah satu yang paling parah adalah kalau kita lupa. Kenapa banyak bapak-bapak udah punya suami, sudah punya istri. Bapak-bapak kok punya suami. Memang zaman sekarang ada bapak-bapak yang punya suami, saudara-saudara. Jadi kenapa bapak-bapak sudah punya istri, masih tertarik dengan perempuan lain? Dia lupa dia sudah punya istri. Kenapa kita anak Tuhan bisa bohong? Kenapa kita anak Tuhan bisa menghalalkan segala cara? Kita lupa kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Sama-sama bilang saya tidak boleh lupa. Kenapa kita anak Tuhan bisa khawatir? Kita lupa Yesus kita hebat. Kenapa kita anak Tuhan bisa mengeluh? Kita lupa bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Orang-orang yang ingat segala karya agungnya. Satu, dia selalu bersyukur. Dua, dia selalu bersemangat. Tiga, dia selalu berikan yang terbaik buat Tuhan. Sama-sama bilang saya harus bersyukur. Saya harus semangat. Saya harus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya undang pemain musik maju ke depan. Ayat terakhir saya ayat 13 sampai 14. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu. Dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah. Sama-sama bilang saya dihidupkan Allah. Saya dihidupkan Allah. Saya dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. Masakan kita mau kembali ke cara hidup dunia? Sama-sama bilang saya tidak boleh lupa. Supaya saya tetap berjalan maju ke depan. Ibu, rancangan Tuhan bagimu besar. Pak, rancangan Tuhan bagimu luar biasa. Adik-adik muda, apa yang tidak pernah kau pikirkan itu yang Tuhan sediakan. Pesan firman Tuhan hari ini cuma sederhana. Berhati-hatilah. Satu, hati-hati. Agar kita jangan dibelenggu. Kita orang merdeka. Sama-sama bilang saya orang merdeka. Yang kedua, agar kita menyadari yang telah Kristus kerjakan. Hati-hati. Supaya jangan kita pikir itu karena saya. Itu jasa saya. Tapi apapun yang terjadi, aku masih punya Tuhan.
Bersama dia aku cakap menang segala perkara. Dan yang ketiga, hati-hati agar kita tidak kembali ke dalam dosa. Kita ingat kebaikan Tuhan. Makanya Paulus bilang, hidup yang kujalani sekarang bukan karena melihat, karena percaya. Alkitab berkata, dia yang memulai sesuatu yang baik akan terus menyelesaikannya sampai akhir. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jemaat sekalian, kita sudah mulai dengan roh. Jangan kita mengakhiri dengan daging. Jangan apa-apa gampang tersinggung. Jangan apa-apa gampang kecewa. Jangan apa-apa gampang ngambek. Jangan apa-apa gampang berontak. Tapi apapun yang terjadi, aku percaya Tuhan sedang mengarahkan aku. Makin hari makin dahsyat. Makin hari makin luar biasa. Makin hari makin dipenuhi dengan kemuliaannya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selamat hari Minggu. Saya undang kita semua bangkit berdiri.